Alasan yang membuat sistem pendidikan sekuler tidak memiliki keberkahan di dalamnya adalah karena anak yang seharusnya telah dianggap dewasa masih dianggap sebagai anak kecil. Padahal Allah Ta'ala telah menganggap mereka dewasa dan Allah juga telah mencatat amalnya. Hasilnya, sistem pendidikan sekuler akan memaklumi anak-anak yang sebenarnya telah dewasa ketika mereka tidak mendirikan sholat atau ketika mereka tidak memiliki adab dan lain sebagainya. Maka dampak pendidikan sekuler ini sangat berbahaya. Demikian yang diungkapkan oleh Mudir Kutab Ibnu Abbas, Ustadz Dr. Haidar Bawazir dalam pertemuan bersama calon wali santri untuk tahun ajaran 2020-2021 di Gedung Baru Kutab Ibnu Abbas pada hari Minggu tanggal 21 November 2020 yang lalu. Nah, itu loh barokahnya ilmu Islam ketika kita terapkan. Apa yang membuat gak barokah ilmu sekuler ini? Karena anak kita sudah dewasa dan tetap kita anggap dia sebagai anak kecil. Kita anggap dia sebagai anak kecil. Yang akibatnya apa? Kemudian Allah sudah menganggap dia dewasa, Allah sudah mencatat amalnya, tapi kita di mata kita dia anak kecil. Yang kita maklumi ketika dia nggak sholat, yang ketika maklumi ketika dia nakal, yang kita maklumi ketika dia begini dan seterusnya. Karena itu kalau kita lihat, maka dampak pendidikan sekuler ini, konsep pendidikan sekuler ini bahaya sekali. Salah satu cara kebangkitan Islam adalah apabila kita kembali kepada pendidikan Islam yang sesungguhnya. Pertemuan bersama calon wali santri ini adalah untuk menyamakan persepsi pendidikan antara Kutab Ibnu Abbas sebagai mitra pendidikan anak dengan para calon wali santri yang anak-anak mereka akan menempuh pendidikan di Kutab Ibnu Abbas. Di hadapan para calon wali santri Kutab Ibnu Abbas, Ustadz Dr. Haidar Bawazir menjelaskan bahwa orang-orang yang meniti sistem pendidikan Islam yang sesungguhnya pada zaman ini akan dianggap aneh. Sebab sistem pendidikannya memang benar-benar berbeda dengan sistem pendidikan sekuler. Namun, menurut Ustadz Dr. Haidar Bawazir, anehnya sistem pendidikan Islam ini adalah sebuah hal yang membahagiakan. Tapi aneh Ustadz, aneh dia main gak ada yang seperti itu. Ya, aneh, memang aneh Bapak Ibu sekalian. Tapi itu sudah diramalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam itu berawal dengan keanehan, berakhir dengan keanehan. Termasuk orang yang menerapkan sistem Islam dalam pendidikan ini aneh. Berakhir dengan keanehan, tapi apa? Fatuba lil ghuraba. Tetapi bahagialah orang-orang yang aneh dan meniti cara salafun saleh tadi itu. Insya Allah, ya itu sebagai sebuah pengantar, ya untuk memberikan kesamaan persepsi dulu kepada kita bahwa inilah filosofi pendidikan yang kita terapkan di Kutab Ibnu Abbas ini. Jadi nanti jangan heran, kok anak saya nggak belajar sejarah Majapahit, tetangga saya belajar, kok anak saya nggak belajar tentang apa lagi Ustaz? Nggak belajar tentang ya yang diajarkan di sekolah-sekolah ini, kok anak saya cuma pelajarannya cuma Quran bahasa Arab, ya. Kemudian nanti baru kelas 3 ada sains dalam bahasa Arab, ya, sama tarbiyah Quran. Sama pendidikan anak dalam hal adab. Kok cuma itu saja? Kok yang anak tetangga bisa tahu ini, bisa kok anak saya enggak? Kita tahu anak kita selagi kita fokuskan untuk kita siapkan anak kita agar siap ketika dia balik. Ustadz juga menjelaskan bahwa perbedaan antara pendidikan sekuler dan pendidikan Islam bukanlah terletak pada porsi materi pelajaran agamanya atau pada seberapa banyak jam pelajaran agamanya. Namun, perbedaan antara keduanya adalah perbedaan pada konsep awalnya, tujuan, dan latar belakangnya, serta daya dorong pendidikannya. Bahwa perbedaan antara pendidikan Islam dan pendidikan sekuler itu bukan di porsi berapa banyak pelajaran agama. Bapak dan Ibu catat. Perbedaan antara pendidikan Islam dan pendidikan sekuler bukan pada berapa banyak porsi pendidikan agama. Jadi tidak bisa menjadi misalkan ini pendidikan sekuler, saya tambah porsi pendidikan agamanya sekian jam, maka dia menjadi pendidikan Islam. Tidak seperti itu. Tetapi pendidikan Islam itu adalah sesuatu yang dari konsep awalnya sudah berbeda dengan pendidikan sekuler. Tujuannya berbeda, latar belakangnya berbeda, daya dorong pendidikan itu berbeda. Nah, ini yang kita ingin sepakat dulu di sini. Ibu-ibu sekalian,
Ini ada pernyataan Imam Malik. La yasluhu akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluhu. Tidaklah umat ini akan menjadi baik kecuali dia diperbaiki sebagaimana umat dahulu diperbaiki. Artinya apa? Dulu umat menjadi jaya dengan cara seperti itu, maka kita ingin menjadi jaya seperti itu pula kita harus meniti jalan mereka. Ya, konten pendidikannya bisa jadi ada berbeda tambahan-tambahan, tetapi sistem tidak boleh berubah. Para calon wali santri pun terlihat begitu antusias mendengarkan penjelasan demi penjelasan Ustadz Dr. Haidar Bawazir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat pengantar dari Kutab Ibnu Abbas. Ini salah satunya sangat membuka pemahaman kita banget ya, bahwa betapa pentingnya untuk pendidikan anak kita. Kita aja apa-apa kita pikirin, kita mau pilih motor kita pikirin, kita mau pilih kerjaan kita pikirin, kita mau pilih pekerjaan kita pikirin, tapi kadang pendidikan untuk anak kita yang jadi aset kita, dan katanya kita begitu serius untuk mengurus calon amal jariah kita yang tidak terputus sampai akhir. Kadang kita suka lalai gitu, dan kita memilih seadanya, dan kita pilih pendidikan yang sudah ada pakemnya, yang entah dibuat dengan dasar apa gitu. Putri saya yang pertama bersekolah di sini dan sekarang mau masuk menginjak ke kelas 3. Selama ini pengalaman yang kami dapatkan alhamdulillah cukup puas dengan cara pola pendidikan di sini, dan saya sangat setuju sekali bahwa sebetulnya pendidikan itu tidak selesai ketika kita menyerahkan anak kita ke sekolah. Harus ada sinergi antara pihak sekolah dan orang tua, karena waktunya pun juga lebih banyak di rumah sebetulnya ketimbang di sekolah. Ya, mudah-mudahan Kitab Ibnu Abbas ini bisa mencetak generasi-generasi yang islami, dan juga tidak hanya dan bisa menjawab stigma bahwa dunia Islam itu terbelakang. Ya, mudah-mudahan bisa mencetak profesional-profesional Islami. Hari ini kami diperkenalkan dengan banyak saudara-saudara yang insya Allah menjadi sesama wali murid. Insya Allah juga bersama Dewan Pembimbing dari Dewan Yayasan Kutab yang sangat Masya Allah sekali, sangat luar biasa, sangat istiqomah, sangat membuka mata. Insya Allah kami sangat bangga sekali bisa menjadi bagian dari keluarga Kutab Ibnu Abbas, insya Allah. Hari Minggu olahraga naik sepeda, pakai kayak sepeda. Lebih ringan, pakai sepeda lipat. Kalau ingin anak jadi solid dan solihah, insya Allah Kutab Ibnu Abbas sekolah yang tepat. Oh